Bapak Ibu, peserta kajian bina dakwah pertemuan yang keempat yang saya hormati, serta Bapak Kiai Haji Dr. Mari sama-sama kita mulai acara ini. Ya. Sudah siap Pak ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada kajian bina dakwah pertemuan keempat kali ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah, berada dalam kesehatan, dan yang paling penting adalah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita sudah bergabung Bapak Kiai Haji Dr. Saifullah MPD sebagai pemateri yang akan melanjutkan materi kita tentang konsep penemukan jati diri, man ana. Ya. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat. Mari sama-sama kita simak pemaparan materi yang selanjutnya, semua bisa mengambil hikmahnya dan pelajaran-pelajaran yang akan berguna bagi kehidupan kita. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Saifullah MPD untuk menyampaikan materinya terkait kajian bina dakwah kali ini. Ya, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fatihil wa khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wa syiratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui Zoom meeting kita dalam rangka thalabul ilmi. Harapan kita mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam akan kepada kita semua, ya Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita semua. Amin ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimat, saya, saudara saya yang hari ini alhamdulillah bisa bersama-sama lagi. Benarnya alhamdulillah bisa bergabung kembali Ibu Hajah Jutika, kemudian juga ini Ibu Epi juga ya, alhamdulillah sudah bisa bergabung ya. Bapak Undang Junati juga sudah bergabung. Ini para santri juga alhamdulillah bisa berkumpul, dan ada Ahya juga dari Jepang ya, sudah on ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ibu Imas, dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu yang
tentunya harapannya pada kesempatan ini mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, teman-temanku baik yang jauh maupun yang dekat, temanku baik yang dekat, tentunya pada kesempatan ini adalah pertemuan yang keempat. Setelah kita mengkaji mulai dari mengkaji pada kita. Dan pada hari ini, pada malam hari ini, berkaitan dengan sapa diri, analogi huruf A yang terakhir adalah ada di mana kita sekarang. Kemudian atas kehendak siapa? Mengapa kita berada di dunia ini? Untuk apa? Dan apa peran kita? Ada hadirin jamaah rahimakumullah. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan ada di mana kita sekarang. Tentu kita ada di dunia. Cuma pertanyaannya apa itu dunia? Cuma pertanyaan dan tempat apa sesungguhnya? Pertanyaan apa itu dunia? Apa? Kalau dia adalah lawan daripada akhirat. Artinya dunia itu akan hancur, sedangkan akhirat akan hancur. Cuma tempat apa dunia yang kita tempati? Kalau kita gali dalam Al-Quran, ada beberapa sebutan untuk dunia ini. Dalam Al-Quran ada yang menyebutnya adalah dunia itu adalah mata'un ilah. Jadi dunia ini memang tempat kesenangan, tempat kebahagiaan, tempat kesejahteraan. Tapi ilah sampai waktu yang artinya tidak abadi. Kemudian yang artinya tidak abadi. Kemudian disebutkan itu artinya tempat kesenangan, tapi kesenangan yang sangat sedikit. Kemudian berikutnya ada juga dalam Al-Quran dikatakan bahwa dunia ini adalah mata, tempat kesenangan, tapi bisa memperdayakan kita sendiri. Kalau saja tadi disebutkan bahwa dunia ini adalah tempat kesenangan, tapi tidak abadi. Tempat kesenangan, tapi akan rusak. Tempat kesenangan, tapi akan memberdayakan kita. Sehingga banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Dia kejar segalanya, padahal dia tidak sadar bahwa yang dikejarnya tidak abadi. Kalau saja Allah menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi. Ternyata yang harus dikejar menurut Al-Quran bukanlah kehidupan dunia, tapi justru yang harus dikejar oleh kita adalah ridho Allah. Kalau saja hari-hari kita masih mengejar kehidupan dunia untuk mendapatkan kesenangan, pasti dikasih orang, tapi tidak abadi. Kalau pada hari ini kita mengejar pangkat dan kedudukan kita, pasti akan tercapai, tapi tidak abadi. Kalau kita akan mengejar wanita akan tercapai, tapi semuanya tidak akan. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, man aradal akhirah yajid lahu fi harsi wa man arada dunya nu'tihi minha wa ma lahum fil akhirah min nasib. Saudara-saudaraku sangat jelas.
Barang siapa yang mengejar kehidupan akhirat, maka Allah akan kasih hadiah kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ini hanyalah sebagai hadiah dari Allah. Ketika orang sudah memenuhi kebutuhan kehidupan, pengejaran atas kehidupan abadi dan Allah akan ngasih hadiahnya kebahagiaan dunia. Waman arada dunia, dan barang siapa mangkana yuridu harsa dunia nu'tihi mina, dan barang siapa yang mengejar tanaman dunia, Allah pun akan ngasih. Wa malahum fil akhirat, tapi di akhirat tidak ketemu. Karena itu saudara-saudaraku, berhati-hatilah dengan dunia ini. Ternyata dunia ini bisa menipu. Banyak orang yang mengatakan kita mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak orang yang mengatakan bahwa kebutuhan akhirat dan dunia harus seimbang, harus sama-sama. Padahal Allah menjelaskan wabtaghi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau Allah mengingatkan kepada kita wabtaghi bima atakallahu darul akhirah, yang mesti dikejar adalah kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu pun jangan lupakan. Artinya tidak ada keseimbangan di sini. Justru yang paling utama kejaran kita adalah kejaran akhirat. Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu pasti lebih baik dan lebih kekal abadi. Sementara dunia yang kita kejar bagus. Dunia yang kita kejar akan memperdaya kehidupan kita. Sehingga banyak di akhir zaman ini manusia-manusia yang hubbud dunia wa haubun, cinta dunia tapi takut kepada Allah. Dan ingatlah ketika Allah melanjutkan dalam ayatnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, maka berbuat baiklah kamu kepada aku seperti aku berbuat baik kepada kamu. Saudara-saudaraku, teman-teman, para jamaah bina dakwah yang saya hormati dan saya banggakan, kalau saja hari ini kita salah tujuan hidup, salah kejaran kita, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu. Dan ingatlah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, dunia ini diibaratkan penjara. Adunya sismul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang, dan akhiratnya bagi orang-orang kafir. Hidup di dunia ini tidak bisa semau. Hidup di dunia ini tidak semua apa yang kita inginkan, tapi ada batasan, ada aturan, ada hak, ada kewajiban. Tapi kita sebagai umat yang beriman kepada Allah, berhati-hatilah dengan, karena dunia ini bisa melantarkan hidup kita, bukan hanya di akhirat, bahkan dunia sendiri kita akan mendapatkan kehidupan yang sempurna. Karena itu dunia yang diceritakan dalam Al-Quran, mataun ilahi, kesenangan yang sementara, mataun qali, kesenangan yang sedikit, mataul ghurur, kesenangan yang akan memperdaya diri kita. Itu berhati-hatilah dengan kalau di akhir zaman ini banyak manusia yang cinta dan takut kematian. Ini menunjukkan bahwa dia sudah kalah dengan kehidupan. Saudara-saudaraku, jamaah bina dakwah rahimahullah, kurang lebih ada 3 yang memperdaya dengan kehidupan. Yang pertama adalah harta, yang kedua tahta, 3 wanita. Secara umum 3 kebutuhan hidup ini selalu dikejar oleh kita. Kita mengejar harta tidak ingat siang ataupun malam, lagi capek ataupun tidak,
Ketika kita ingin mengejar duniawi, maka kita akan berangkat. Begitu juga untuk mengejar pangkat dan kedudukan kita. Apapun bisa kita lakukan untuk mencarinya dan untuk mendapatkan. Padahal lupa harta, tahta juga akan habis. Kemudian juga wanita yang kita ingin. Sekalipun kita kejar wanita seperti apapun kecantikan, kehebatannya, ingat mereka akan terpelan oleh usia. Suatu saat mereka kulitnya yang awalnya bagus kencang, nanti akan berubah. Rambutnya yang hitam juga akan berubah menjadi putih. Giginya yang rapih juga akan berubah. Satu persatu akan berubah. Karena itu kebutuhan dunia. Tidak ada ceritanya orang yang bisa bahagia, orang yang sejahtera ketika dia mengejar kehidupan. Hanya Rasulullah mengingatkan, keinginan manusia untuk kehidupan dunia ini diibaratkan seperti orang mengejar satu bukit emas. Setelah dia mendapatkan satu bukit emas, dia masih tetap menginginkan lagi satu bukit emas lagi menjadi 2 bukit emas. Sudah didapatkan 2 bukit emas, terus dia ingin mengejarnya sampai 3 bukit emas. Dan kata Rasul, tidak akan pernah puas manusia untuk mengejar kehidupan dunia, kecuali sudah ditutup oleh tanah. Saudaraku harus ingat, saudara-saudara kita satu persatu, mungkin kedua orang tua kita satu persatu, teman baik kita satu persatu meninggalkan kita, bahkan mungkin saudara kandung kita, adik kakak kita satu persatu meninggalkan kita. Ini sebagai bukti bahwa dunia ini tidak abadi. Bagaimana ketika Fir'aun mengumpulkan hartanya, dia bangun gedung bertingkat di mana-mana, dia perbanyak pundi-pundi. Tapi ketika waktunya Allah memanggil, setingkat Fir'aun pun tidak mampu. Maka masalah usia setiap orang akan dipanggil. La awal wala akhir, tidak bisa diawalkan dan juga tidak bisa diakhirkan. Ini sudah merupakan takdir Allah, keputusan dari saudara-saudara. Kita harus berhati-hati berkaitan dengan dunia. Banyak ayat cerita tentang rusaknya manusia karena tergoda dan tergiur oleh keindahan dunia. Apalagi yang pada hati saudara-saudara yang diberikan berlebih berkaitan dengan hati. Atau Allah mengamanatkan kedudukan yang tinggi kepada kita, maka berhati-hati. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Harta yang banyak tidak terlepas dari pertanyaan Allah. Pangkat dan kedudukan yang tinggi tidak akan terlepas dari pertanyaan Allah. Begitu juga dengan istri kita dan anak-anak. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena saudara-saudara berhati-hati. Pangkat, kedudukan, harta, tahta kita, semuanya bisa menggelintirkan kita masuk ke dalam. Tentunya kita bersyukur saudara-saudara yang pada hari ini dan sebelumnya atau mungkin sampai ke depan kita masih tetap hidup ada di jalan Allah. Harta hanya sebagai amanah yang harus digunakan di jalan Allah. Pangkat dan kedudukan hanya sebagai amanah untuk menegakkan kebenaran, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Dan juga istri dan keturunan kita yang sudah sebut sebagai ujian bagi kita. Mudah-mudahan semuanya sebagai fasilitas untuk ibadah kita. Artinya maka wahai umat artinya mudah-mudahan kita semua dengan dunia ini bisa menjaga diri kita, bisa menahan hawa nafsu kita. Bahkan perhatikan beberapa ayat orang-orang yang mengumpulkan harta lemparkan ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakum jadi berbeda atak kasut karena banyak harta. Hatta jurtum sehingga jarah, sehingga dia mati.
sehingga masuk ke liang lahat, dia lupa bahkan bahwa hartanya itu amanah. Dia bangga dengan pangkat dan kedudukan, dengan jabatannya, dia merasa gagah perkasa. Dia merasa orang yang paling nomor satu di muka bumi. Padahal dia tahu suatu saat Allah akan mencabut. Dan di situ Allah akan menghinakan. Jadikanlah harta sebagai amanah untuk digunakan di jalan Allah. Jadikanlah pangkat dan kedudukan kita sebagai amanah dari Allah. Dan di situ kita punya peluang untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki teman kita, memperbaiki masyarakat kita dengan pangkat dan kedudukan kita. Itu juga dengan istri dan anak. Antarkanlah untuk menjadi wanita yang soleh. Antarkan putra-putri kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah akan memberikan bimbingan kepada kita semua. Hadirin jamaah rahimahullah. Sesungguhnya atas kehendak siapa kita ke muka bumi? Mengapa kita berada di dunia ini? Padahal awalnya kita berada di dalam surga. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam dan Babu Hawa awalnya di dalam surga. Tapi kenapa kita berada di dunia? Atas kehendak siapa? Ternyata Allah berkehendak agar manusia berada di muka bumi ini. Kenapa pada awalnya di dalam surga Allah memberikan ujian kepada Adam sebagai bapak kita, kepada Babu Hawa memberikan ujian yang tidak banyak sebetulnya. Ketika bapak kita Nabi Adam alaihissalam di dalam surga, dia silahkan makan bebas, berpakaian bebas, apapun bisa dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya. Tapi hanya satu kata, wala taqrabah hadis syajarah. Tapi kau jangan mendekati kepada pohon. Artinya apa? Dari sekian banyak yang dibolehkan, ada satu larangan. Ini lain semua keluar. Karena itu kita harus berhati-hati. Begitu juga dalam hidup kita di muka bumi. Sesungguhnya banyak yang halal, banyak yang dibolehkan oleh Allah. Hanya sedikit saja yang dilarang. Makan semuanya sebebas-bebasnya. Boleh semuanya. Hanya sedikit saja yang dilarang. Cuma sayangnya tingkat kerakusan manusia sudah diberikan banyak kehalalan dalam kehidupan. Baik dalam segi makanan ataupun pekerjaan. Tapi tergiur dengan apa yang dilarang oleh Allah. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam. Setelah dia tergoda, tergelincir kepada godaan syaitan, pada Allah mengingatkan kepada Nabi Adam, mengingatkan kepada kita, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah aduh, musuh yang sangat jelas. Namun ternyata Nabi Adam dan Babu Hawa tidak mau. Akhirnya Allah menurunkannya ke dunia mana. Allah menurunkan Nabi Adam dan Babu Hawa ke dunia ini. Miskin diturunkan ke dalam satu kota, ke bumi ini, dan dalam keadaan terpisah. Sampai Nabi Adam dan Babu Hawa dibimbing oleh Allah dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah zalim ya Allah. Aku telah aniaya kepada diriku sendiri ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dan jika engkau tidak mengampuni kami, jika engkau tidak memaafkan kami tergolong orang-orang yang begitulah Nabi Adam dan selanjutnya. Bertahun-tahun dia memohon ampun kepada Allah atas satu kesalahan saja. Sampailah kepada keturunan. Sampailah kepada kita yang sekarang menjalani kehidupan di dunia ini. Yang pada akhirnya kita pun akan dikembalikan kepada Allah ke tempat asal manusia. Yaitu tempat asal manusia di dalam surga, bukan di bumi. Tapi karena punya kesalahan satu saja, kemudian Allah turunkan ke bumi.
dan bertahun-tahun dia memohon. Tinggallah kita anak cucunya yang sekarang sedang berjuang. Kita sedang berusaha bagaimana membersihkan diri supaya bisa masuk ke dalam surga kembali. Seperti asal mula bapak kita, ibu kita berada di dalam surga. Cuma anehnya dengan diri kita. Lucunya dengan diri kita. Nabi Adam alaihissalam saja. Yang dosanya hanya satu saja. Mendekati pohon khuldi yang Allah larang. Dia bertahun-tahun memohon ampun kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dalam surga, agar diampuni dosa-dosanya. Namun dengan anak cucunya seperti kita ini, yang dosanya bukan satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, dosa kita begitu banyak kepada Allah. Kalau Allah tadi menyebutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu kepada aku seperti aku berbuat baik kepada kamu. Sungguh sangat banyak kebaikan Allah kepada kita. Setiap hari kita menghirup udara dari Allah, menghirup oksigen yang tidak perlu bayar. Setiap hari kita disinari oleh sinar matahari, tidak harus bayar. Di malam hari ketika Allah menyinari dengan bulan, tidak pernah bayar. Padahal kita seperti listrik, air yang buatan manusia, oksigen yang buatan manusia. Ketika kita butuhkan, berapa banyak kita harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan oksigen? Berapa banyak kita kebutuhan uang untuk membayar listrik, air? Tapi ketika Allah sudah memberikan sesuatu kepada kita, Allah memberikan napas, memberikan cahaya kepada kita, memberikan kehidupan, dan gratis semuanya dari Allah. Cuma Allah ingatkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada aku seperti aku berbuat baik. Itu saudara-saudara, Allah sangat merindukan doa-doa. Allah sangat merindukan ketika kita mendekati. Allah sangat merindukan rintihan air mata kita. Kita memohon ampun kepada Allah. Kita memohon atas karunia-Nya. Kita memohon atas kasih sayang. Maka, saudara-saudara, jangan tinggalkan Allah dalam hidup kita. Sesulit apapun hidup kita, jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan Allah sekalipun kita dalam keadaan bersedih hati ataupun sedang bergembira. Di mana saja kita berada, dekati Allah. Jadikanlah Allah teman hidup kita. Jadikan Allah sebagai tempat curhat kita. Jadikan Allah sebagai teman dekat kita. Mau siang ataupun malam. Tidak ada kesulitan kalau Allah sudah memberikan kemudahan. Tidak ada sakit kalau Allah sudah memberikan sehat. Tidak ada kekurangan harta ketika Allah sudah memberikan harta. Semua yang ada dalam diri kita, yang ada dalam bumi dan langit ini, semuanya adalah punya Allah. Manusia lah. Kenapa manusia lupa kepada Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati ama. Ingat satu kali saja kita lupa sama Allah. Apalagi sering kita lupakan Allah dalam hidup kita. Allah tidak diajak bicara. Allah tidak diajak komunikasi dalam memecahkan masalah-masalah itu. Maka ingatlah kata Allah. Akan aku berikan kehidupan yang sempit untuk kamu sekalian. Dan nanti kelak di alam akhirat akan dipanggil orang yang seperti itu dalam keadaan. Sekalipun mereka merengek meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau hadirkan aku di hadapanmu dalam keadaan itu? Padahal aku waktu di dunia bisa melihat. Allah menjawab dengan tegas, aku tahu. Kamu waktu di dunia matamu bisa melihat. Aku tahu waktu di dunia telingamu bisa mendengar.
Aku tahu waktunya mulutmu bisa berbicara. Tapi ternyata matamu waktu di dunia tidak pernah membaca ayat-ayat. Telingamu waktu di dunia tidak pernah mendengar kalimat kebenaran dari ayat-ayat. Mulutmu tidak pernah mengucapkan tentang ayat-ayat. Dan hatimu tertutup dengan batu. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kepada teman-teman semua. Allah masih sayang sama kita. Allah masih memberikan usia kepada kita. Sementara saudara-saudara kita, teman-teman kita, satu persatu, hampir setiap hari, kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un dari tetangga kita, dari teman dekat kita, dari WA kita. Ketika kita pulang ke kampung, di kampung satu persatu juga pada banyak yang meninggal. Kita masih ada di muka bumi ini, masih punya kesempatan yang baik. Masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Masih punya kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Rabbul Izzat. Kita ingat Nabi Adam bapak kita, dosanya satu saja dia sampai bertahun-tahun mohon ampun. Tapi kita yang dosanya begitu banyak. Hampir setiap hari kita punya dosa. Hampir setiap hari kita lalai. Sesekali sholat kita dilambat-lambati. Sesekali kita juga menghardik anak-anak yatim. Sesekali kita juga memakan. Bukan hak dirinya, tapi hak orang lain. Sesekali mulut kita juga ngomongin teman-teman kita. Sesekali mata kita juga memandang yang tidak perlu dilihatnya. Sesekali telinga kita pun mendengar pembicaraan yang kurang baik. Kalau ini semua tidak dimohonkan ampun kepada Allah, apa jadinya diri kita? Alangkah rugi. Karena itu kita mimpi sebelum tidur kita akan masuk surga. Mimpi sebelum tidur kita akan bahagia kelak di akhirat. Padahal kita belum sungguh-sungguh untuk memohon ampun kepada Allah. Kita belum berjuang bagaimana caranya agar Allah mengampuni kita. Kita belum bisa menegakkan kalimat-kalimat Allah. Kita belum bisa melaksanakan seluruh amanah dari Allah. Bahkan Allah mengingatnya untuk mengejar ampunan Allah, untuk mengejar surganya Allah. Tidak dengan kelambatan. Tapi justru kalimat Allah dalam Al-Quran, wa syari'u ila maghfirah. Syari itu dengan jalan cepat. Jangan lambat. Ketika ada ngaji, yuk kita cepat. Ketika datang sholat, yuk kita cepat. Ketika kita sedekah, yuk kita sedekah. Artinya, janganlah lalai, saudara. Dunia ini akan segera rusak. Dunia ini akan hancur. Kita lihat di beberapa daerah. Kejadian air bandang yang secara logika gak mungkin terjadi. Ternyata terjadi. Sudah banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang diceritakan oleh Rasulullah tentang datangnya kiamat. Tanda-tanda itu satu persatu sudah diizinkan oleh Allah. Tanda-tanda datangnya kiamat itu satu persatu sudah dipertunjukkan oleh Allah. Kenapa kita masih lalai? Kenapa kita masih lupa? Ingatlah saudaraku, melalui kajian diri kita ini. Jangan sampai kita menyesal, saudara. Jangan sampai kita menyesal. Hidup kita ini yang sudah ditentukan oleh Allah waktu. Berhati-hati. Maka Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nasu taqullah. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Ya manusia. Wahai manusia, kata Allah, ittaqullah, takutlah kamu sama Allah. Bertakit-takilah kamu dengan Allah. Berhati-hatilah kamu terhadap Allah. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Dan perhatikan olehmu perbuatanmu yang sudah
dari pagi hari ke pagi hari lagi, dari malam hari ke malam hari lagi, maka kita hendaknya bertafakkur. Kita hendaknya introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah oleh kamu sekali sebelum kelak dihitung oleh Allah Subhanahu. Hitunglah amal perbuatan kita sebelum dihitung kelak di alam akhir. Sungguh penyesalan yang tidak akan pernah berhenti ketika malakal maut datang. Allah tidak memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk memohon. Allah tidak memberikan kesempatan lagi untuk ruku dan sujud. Allah tidak memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk bersedekah. Karena itu kesempatan bagi kita. Karena Allah masih sayang kepada kita. Doakan pula teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang satu persatu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Doakan oleh kita mereka, orang tua kita, suami kita, istri kita, atau anak-anak kita yang dipanggil untuk selama-lamanya. Dan itu pertanda suatu saat kita yang akan mengikuti mereka. Ketika melewati dan berziarah ke kubur, ucapkan kalimat Assalamualaikum ya akhwat ya wal muslimin wal muslimin. Fa inna insyaallah bikum lahir. Masyaallah lana wa lakum. Ucapkan salam kepada mereka dan katakan, kami yang hari ini hidup juga akan ikut serta dengan kamu semua. Hadirin kaum muslimin wal muslimin, saudara-saudara, teman-temanku baik yang jauh maupun yang dekat. Sesungguhnya dunia ini Rasul pernah menggambarkannya sudah seperti seorang nenek. Artinya sudah sangat dekat sekali kepada Tuhan. Tapi kita masih tetap berharap kepada Allah. Mudah-mudahan dunia yang kita tempati masih tetap bisa menyenangkan tapi tidak melalui. Dunia yang kita tempati tetap bisa membahagiakan tapi tidak melupakan diri kita. Kemudian saudara, pertanyaan berikutnya, untuk apa Allah menempatkan kita di bumi? Adakah peran penting? Kita ingat bahwa kita hidup di muka bumi. Dalam perjalanannya Nabi Adam dan keturunannya sampai kepada kita, anak cucu. Kita ini hakikatnya sedang berjuang. Akan mengembalikan, akan kembali kepada tempat asal kita. Yaitu tempat yang kekal abadi. Tempat yang sangat menyenangkan. Tempat yang membahagiakan. Tempat yang serba boleh di dalam. Yaitu jannah, surga, tajri min tahtiha yang mengalir di dalam, di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah akan menyiapkannya buat kita orang-orang yang buat kita yang orang-orang yang hidupnya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu. Kalau saja kita pada hari adalah berjuang. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, kita pun jangan bermimpi akan masuk surga. Kalau kita belum benar-benar berjuang di muka bumi. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan kamu mengira akan masuk surga. Padahal kamu belum jelas perjuangannya. Belum jelas sabar, belum jelas apa sesungguhnya yang diperjuangkan di muka bumi. Kita tinggal introspeksi diri kita. Sesungguhnya apa yang sedang kita lakukan di muka bumi. Kita bisa melihat contoh
para nabi dan rasul. Kita bisa melihat contoh para sahabat Nabi yang begitu gigih untuk mengejar kehidupan akhirat. Mereka begitu keras untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Kita bisa mencontoh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia sampai habiskan hartanya untuk membela agama Allah. Suatu saat Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar As-Siddiq, apakah hartamu ada untuk istri dan anak-anakmu?" Apa jawabannya? "Ya Allah, aku hidup di dunia ini cukup punya Allah dan Rasul." Begitu juga dengan Umar bin Khattab yang begitu keras untuk memohon ampun kepada Allah karena kedurhakaannya sebelum dia masuk Islam. Umar bin Khattab begitu keras ketika dalam kekhalifahannya untuk menegakkan kebenaran Allah. Bahkan suatu ketika dia keliling kampung, keliling pasar. Tiba-tiba terdengar di sana sini di pasar tidak ada minyak. Kebutuhan masyarakat umum, kebutuhan rakyat dilata. Tiba-tiba dia pulang ke rumahnya, "Wahai istriku, masih adakah minyak di rumah kita?" "Masih ada." "Ya, coba ke sini." Kemudian dia ambil dalam wadahnya, kemudian dia tuangkan ke dalam bak. Istrinya bertanya, "Kenapa kau buang?" Dia jawab, "Aku malu sama Allah. Ketika aku memiliki barang yang dibutuhkan oleh rakyatku, sementara rakyat jelata meminta mencari barang ini. Sementara di rumahku masih ada. Karena itu aku malu sama Allah." Wahai saudaraku, bagaimana kalau kita sebagai pemimpin seperti itu di zaman sekarang? Malu sama Allah karena rakyatnya miskin. Malu sama Allah karena rakyatnya kelaparan. Malu sama Allah ketika rakyatnya kena musibah. Bahkan Umar begitu kerasnya ketika ada gempa bumi. Dia dengan lantang bicara pada masyarakatnya, "Wahai saudara-saudaraku, siapa di antara kalian yang berbuat maksiat di muka bumi ini? Sampai Allah menggerakkan bumi ini, Allah mengirim gempa kepada kita." Itu menunjukkan Allah, bahwa bentuk teguran dari Allah dalam bentuk bencana, termasuk air batu. Allah mengirimkan berbagai banyak bencana alam. Ada tsunami, longsor, pergerakan bumi, terjadi di mana-mana. Kalau saja kita introspeksi itu, seperti yang pernah Umar tanyakan kepada masyarakat, siapa yang berbuat maksiat di muka bumi? Kan wahai saudara, yuk kita perbaiki akhlak kita, perbaiki perbuatan kita, karena Allah mengingatkan kepada kita, wala tufsidu bil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian sekali-kali berbuat onar di muka bumi ini. Janganlah sekali-kali kamu sekalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Setelah kamu tahu tentang kebenaran, maka berhati-hatilah saudara. Karena tidak ada satu pekerjaan yang terlepas dari pengawasan Allah. Tidak ada satu perbuatan pun yang terlepas dari kekuasaan Allah. Semuanya akan dihitung oleh Allah. Semuanya akan dihisap oleh Allah. Sekecil apapun. Sekecil biji sawi, kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan. Sekecil jarak pun, perbuatan buruk kita juga akan berdampak kepada kita. Berhati-hati. Begitu juga dengan Utsman bin Affan. Suatu saat Utsman bin Affan mengumpulkan semua hartanya. Kemudian dia bawa hartanya itu untuk dibagikan kepada fakir miskin. Karena terjadi bencana dalam satu wilayah. Tiba-tiba di perjalanan, Utsman bin Affan diberhentikan oleh para pengusaha. "Ya Utsman bin Affan, Amirul Mukminin, mau dibawa kemana ini? Aku mau bawa, aku mau bagikan." Kata para pengusaha, "Berikan saja kepada aku, jual kepada aku.
Aku akan kasih keuntungan 10%. Tidak, kata Ustaz. Aku kasih keuntungan 100%. Tidak. Ini sudah ada yang beli dan keuntungannya 700% bahkan lebih. Sangat tercengang para pengusaha waktu itu. Siapa orangnya, wahai Amirul Mukminin, yang akan memberikan keuntungan kepadaku sampai 700% bahkan? Dengan jelas Allah Rabbul Alamin. Ketika kita menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan tulus karena ingin mendapatkan ridho Allah, Allah akan kasih keuntungan 10 kali. Bahkan ada yang mengatakan 100 kali. Ada yang menyebut dalam Al-Quran 700 kali lipat. Bahkan ada yang menyebutkannya hatta mayas, sampai tak terhitung. Subhanallah. Begitu kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang selalu menegakkan kebenaran di muka bumi. Begitu kasih sayangnya Allah akan diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang selalu hidupnya mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan kehidupan yang baik. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka. Saudara-saudaraku, kalaulah kita hidup di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk berjuang. Yuk, kita perbaiki niat hidup kita. Perjelas dari sekarang apa yang diperjuangkan oleh kita. Apakah kita menginginkan harta yang banyak? Apakah kita menginginkan pangkat dan kedudukan yang tinggi? Apakah kita ingin mendapatkan para wanita yang cantik? Dan keturunan anak-anak yang banyak? Atau kita punya cita-cita dalam hidup untuk selalu mengabdi kepada Allah dan mengejar ridha Allah? Maka itulah jalan yang terbaik buat kita. Luruskan niat kita dalam hidup. Luruskan tujuan kita ini. Jangan tengok kiri kanan. Jangan tergiur dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdaya. Sudah banyak dalam sejarah cerita bagaimana gagahnya Fir'aun terlemparkan ke dalam. Bagaimana pangkat dan kedudukan Abu Lahab dan Abu Jahal ternyata dilemparkan ke dalam. Banyak cerita yang Allah tulis dalam Al-Quran yang menyatakan karena kerakusan, karena keangkuhannya, karena kekufurannya, karena kesombongannya, diakibatkan banyaknya harta benda. Diakibatkan karena punya pangkat dan kedudukan yang tinggi. Pada akhirnya Allah lemparkan mereka semua ke dalam neraka. Na'udzubillah. Wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin wa muslim, selain daripada berjuang, Allah menurunkan kita ke bumi ini sesungguhnya untuk diuji oleh Allah. Siapa di antara kita yang lebih sabar? Siapa yang akan jadi pemenang dalam hidup ini? Karena Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ujian, dari mulai kekurangan harta, kekurangan jiwa karena tidak sehat, juga kekurangan buah-buah. Tapi Allah memberikan hadiah kepada mereka yang sabar. Maka kalau saja di muka bumi ini Allah berikan berbagai macam ujian, jadikanlah semua ini adalah untuk menuju ridha Allah Subhanahu. Ketika Allah menguji dengan bentuk sakit kepada kita, jadikanlah ini adalah bentuk kasih sayang Allah mengingatkan kepada kita. Saudara-saudara,
Jadikanlah semuanya karena Allah cinta kepada kita. Dan Allah akan memuji. Bukan hanya kita yang dipuji. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, janganlah mengira kamu akan masuk surga. Padahal kamu belum pernah diuji seperti orang-orang terdahulu. Para nabi, para rasul, bahkan Nabi Zakaria alaihissalam dipotong badannya, dibelah. Nabi Yahya alaihissalam lagi muda juga dipotong. Banyak yang dibunuh. Ali bin Abi Thalib lagi sholat ditombak. Jadi jangan heran kalau hari ini banyak para ulama dicaci. Kalau hari ini masih ada orang-orang yang soleh dihina. Masih ada orang-orang yang berjuang di jalan Allah tersingkirkan. Memang dari zaman dulu. Karena itu saudara-saudaraku, jangan salah mengambil keputusan. Luruskan niat kita karena Allah. Allah tahu. Tidak ada satu perbuatan itu sekecil apapun Allah tahu. Karena itu kalimat yang harus kita ucapkan, astagfirullah. Astagfirullah. Mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah. Subhanallah, maha suci kau ya Allah. Apalagi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ucapkan kalimat. Nah, itu kalimat tahlil ketika ditimbang dengan dunia saja, dengan seluruh isi dunia ini, masih beratkan kalimat masih berat kalimat la ilaha illallah. Karena itu jangan kikir kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan kikir kita mengucapkan astagfirullah. Jangan sombong, jangan merasa kita tidak bersalah. Jangan merasa bahwa kita sudah banyak perbuatan yang baik yang pernah kita lakukan. Jangan. Rasulullah saja yang dimaksum oleh Allah. Dosanya terjaga. Sekali berdosa langsung diampuni oleh Allah. Dia pun tidak pernah kurang dari 100 kali sehari semalam memohon ampun kepada Allah. Artinya kita dalam hidup ini harus berhati, harus menjaga diri. Kemudian saudara-saudara, ingat, manusia di muka bumi ini ternyata selain diuji oleh Allah, punya peran penting dalam hidup ini untuk menjaga dan memelihara bumi ini dengan sebaik-baiknya. Ingatlah ketika Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ketika berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Sekalipun para malaikat mengatakan, kenapa ya Allah engkau menciptakan makhluk yang kerjanya akan bertengkar? Kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan selalu menumpahkan darah? Kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan selalu berselisih? Allah dengan kekuasaannya dia katakan, ini adalah malah ta'ala. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui. Karena itu saudara-saudara, memang sudah diprediksi sejak awal oleh para malaikat, disebutkan bahwa manusia dari awalnya ternyata saling berselisih, saling bermusuhan, saling berbeda pendapat. Itu dari zaman. Karena itu manusia ini diciptakan dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia ini dalam keadaan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang wa amilus sholihah, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw, dan orang yang saling wasiat mewasiat dengan sabar. Karena itu saudara-saudara, ingatlah bahwa manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Sekalipun ketika dikasih amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutnya innahu kana zaluman jahula. Manusia ini sebutannya zalim dan aniaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ingatlah, Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Dalam hidup ini Allah akan membimbing.
Dalam hidup ini Allah akan mengarahkan kita. Dalam hidup ini Allah akan mengantarkan kita kepada jalan yang benar. Maka ingatlah kalimat-kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus sampai masuk pada hati nurani. Iyyaka hanya kepadamu lah ya Allah. Na'budu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu lah ya Allah. Aku memohon. Kalimat itu jangan sampai terputus. Waktu sholat jangan sampai lalai. Karena ketika iyyaka na'budu pikiran kita kepada dunia, maka ibadahnya kepada dunia. Iyyaka na'budu pikiran kita ingat kepada pangkat dan kedudukan, maka na'budunya kepada pangkat dan kedudukan. Karena itu berhati ihdinas siratal mustaqim. Bacalah berulang-ulang kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku. Makanya saudara-saudara, sayangnya Allah kepada kita. Sekalipun banyak manusia-manusia yang celaka karena kehidupan dunia. Sekalipun banyak manusia yang lalai karena keindahan dunia ini. Allah memberikan bimbingan kepada kita. Allah menurunkan petunjuknya yang selalu dijaga dan diriksa oleh Allah sendiri. Inna nahnu najalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami turunkan al-zikr, peringatan buat kami. Itu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidz. Dan kami sendiri yang akan memelihara. Kami sendiri yang akan menjaga. Lihat beberapa kali yang akan merusak Al-Quran. Lihat beberapa kali yang akan memalsukan Al-Quran. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Al-Quran masih berjalan. Karena itu tolonglah bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita antarkan untuk mencintai Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkan. Karena itu tidak salah kalau Rasulullah dikatakan Al-Quran berjalan. Tidak salah kalau orang-orang menyebut bahwa Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak lepas dari Al-Quran. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah tidak lepas dari Al-Quran. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah tidak lepas dari Al-Quran. Karena itu Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrai lan tatiba abadan tidak tamasyakum. Kami tinggalkan dua perkara untuk kamu sekalian. Dan kamu sekalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Hadirin, saudara-saudara, jamaah bina dakwah yang saya sayangi, yang saya hormati. Mari kita bersama-sama untuk selalu merenung diri. Materi man-ana, materi introspeksi diri kita itu. Melalui sapa diri, yaitu mulai dari analogi S yang pertama, siapa kita. Huruf A-nya apa tugas kita. Huruf P-nya pergi dan pulang kemana kita sesungguhnya. Faedah adalah. Dan yang terakhir dalam sapa diri kita ini. Ada di mana kita sekarang. Atas kehendak siapa? Mengapa kita berada di dunia? Untuk apa? Dan apa peran kita ini? Ingatlah. Dengan mempelajari mengenal diri kita. Insya Allah. Man arufa nafsah. Akan arufa. Kalau kita sudah mengenal diri kita. Insya Allah kita akan mengenal Allah Rabbul Alamin sebagai Khalik yang menciptakan kita semua. Saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk mengenal diri kita, untuk introspeksi diri kita. Insya Allah, pertemuan yang akan datang, kita akan beralih pada materi baru untuk mengenal Allah sebagai pencipta. Siapa Allah itu? Insya Allah pada minggu depan kita
kita akan bersama-sama dalam pengajian rutin kita. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu menyehatkan jasmani. Mudah-mudahan pandemi virus Allah segera mengangkatnya sehingga kita bisa berleluasa untuk tolabul, leluasa untuk pergi kemana saja, leluasa untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara. Karena itu mudah-mudahan Allah selalu memberikan. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Ya Allah ya Ghafar, Kau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu itu. Ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, Kau yang Maha Mulia ya Allah. Muliakanlah kehidupan kami ya Allah. Muliakanlah keluarga kami ya Allah. Muliakanlah kaum muslimin muslimat ya Allah. Muliakanlah jamaah kami ini ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya muqallibal qalbi, Kau yang membolak-balikan hati ini ya Allah. Tetapkan hati ini dalam keimanan yang sempurna ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah. Amin. Tumbuhkan kasih sayang-Mu dalam hati kami ya Allah. Sehingga kami bisa saling menyayangi, saling asah, saling asih, saling asuh antar sesama kami. Ya Allah ya Alim, Kau yang memiliki ilmu ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat buat kami ya Allah. Tunjukkan kami kepada jalan yang benar, jalan yang lurus ya Allah. Jalannya para nabi dan rasul ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min syakhatika wa ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu ya Allah. Memohon surgamu ya Allah. Nasrib an-na'adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqara wa muqama rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin wa ansurna ala qawmil munafiqin wa ansurna ala qawmil jahilin rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, jamaah bina dakwah, pengajian yang sudah selesai. Mohon maaf yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari diri sendiri. Kalau ada memang masih ada waktu 15 menit, silahkan dipandu oleh Aiman kalau ada yang ingin sharing pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Saifullah MPD yang telah menyampaikan materi yang keempat ya. Dan sepertinya ini materi yang terakhir, Pak ya. Jadi kalau saya coba ambil kesimpulan, kita ini adalah sebenarnya bukan dari dunia asal kita dari surga tadi ya kita dengar. Jadi Nabi Adam berasal dari surga. Jadi kita semua adalah makhluk surga yang kemudian
turun ke bumi, ada tugas yang harus kita lakukan sebagai khalifah di muka bumi ini, dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga nanti kita akan pulang, suatu saat kita akan pulang dengan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Baik, kalau kita lihat jam masih ada waktu ya, 20.48 saat ini. Dengan partisipan sekarang ada 26 orang. Nah, baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, ada permasalahan apa di kehidupannya, maka dipersilahkan. Mungkin kita bisa sharing di sini, siapa tahu ada jalan keluarnya. Ya. Maka ada yang ngacung, bisa gunakan fitur raise hand di reaction, atau langsung berbicara juga tidak apa-apa. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Ibu Ii ya. Ibu Ii Nur Aini, enggak? Ya. Pada Ibu Ii dipersilahkan. Dari mana Bu? Boleh tahu? Dari rumahnya sih di Citerep. Oh, Citerep ya. Terus sekarang di mana? Di Citerep? Enggak, rumahnya di Karanggan. Dari Keranggan. Oh, ya. Ya, maka silakan Ibu Ii. Ya, terima kasih ya Pak Haji. Mohon Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon mangga. Hapunten baru sempat mengikuti yang udah sesi ketiga ya. Keempat sekarang. Ya, mohon maaf Bapak, padahal dari awal saya tuh termasuk yang menyebarkan info gitu ya. Iya. Singkat kata, alhamdulillah ya, dengan rahmat dari Allah kita diberi nikmat sehat, bisa mendengarkan begitu full sajian dari Pak Haji ya. Alhamdulillah banget bagi saya pribadi, dan dari makna yang disampaikan introspeksi diri gitu ya, kita nggak perlu bicarakan orang lain begitu Pak Haji katakan. Ini menarik, saya sampai terharu banget ya, bahwa kita untuk kontrol diri, self control itu memang nggak perlu orang lain berhasil bagaimana, tapi kita sudah mampu sudah bisa kepada orang tua kita, tentunya kepada guru-guru kita, dan diri kita seusia begini sudah mampu apa. Itu yang jadi patokan. Dan terkait yang dipaparkan Pak Haji, saya nggak banyak bertanya tentang isi materi Pak. Udah full, udah Bapak jelas banget gitu menjelaskannya. Insya Allah. Dan sayang saya tidak merekam. Nah, barangkali ini bukan bagian pertanyaan ya, usul barangkali. Baik yang lalu, yang saat ini maupun yang akan datang, Pak Haji. Ya pribadi nih, nggak tahu yang lain. Saya ingin punya kumpulan dakwah Bapak. Iya. Terutama yang dalam kajian Islami dalam Zoom meeting ini. Ini kenapa saya pengen, selain saya akan ikut, jadi mana sih Bu Buktosna gitu tapak. Jadi saya ingin punya satu file, bila boleh file. Iya. Bila tidak dalam bentuk file, dalam hard copy, misalnya buku Bapak gitu ya. Iya. Bagaimana cara mendapatkan hasil dari kajian dakwah ini? Itu barangkali Pak. Ya. Sedikit tapi ada Buktosna gitulah. Bangga. Terima kasih. Salam ke Bu Haji. Ya, Waalaikumsalam Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke partisipan yang lagi. Ya, terima kasih. Ini Ibu Ii ya, sama-sama sedang berjuang. Ibu Ii sedang mengamalkan ilmunya, menemani teman kepala sekolah, teman guru ya. Mudah-mudahan Ibu dalam keseharian semua apa yang dilakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian berkaitan dengan kedua, ada permintaan agar
apa namanya, ada catatan, ada rekaman. Insya Allah Ibu Ii ini sudah langsung nge-link dengan YouTube. Jadi YouTube Bina Dakwah TV, nanti Ibu bisa di. Tapi kalau Ibu ingin lihat karya-karya Pak Haji, itu nanti ada di web, Bu, ya. Di web binadakwah.org. Jadi web kita ini juga diperkenalkan, ada buku-buku motivasi, ada buku PTK, PTS, ya. Dan insya Allah ini buku anak juga insya Allah nanti akan dicetak, ya. Insya Allah nanti Ibu Ii akan diberikan, ya. Dan ini karena memang tujuan kami melalui dakwah ini, karena di pesantren ini dakwah itu ada yang dengan lisan, ada yang dengan tulisan, ya. Nah, itu selalu dikembangkan. Terima kasih Ibu Ii. Insya Allah nanti Ibu besok-besok bisa lihat di Bina Dakwah TV. Di Bina Dakwah TV, ya. Kalau YouTube Bina Dakwah TV, kalau web adanya di binadakwah.org. Tapi belum semua dipoto di di webnya itu, masih diperbaiki, ya. Tapi insya Allah nanti secara pribadi nanti Ibu Ii akan dikasih. Ya, biar bisa dilihat lagi. Ya, ya, nanti dalam bentuk tulisan. Atau Ibu ada artikel-artikel saya, kita punya buletin Ibu. Esai punya Pak Esai. Esai ada, buletin ada, artikel ada semua. Oh, iya. Ibu nanti buletin tiap minggu ada. Oh iya. Ibu bisa nanti saya kirimin buletinnya yang mingguan. Insya Allah. Ya. Sudah ada buletin mingguan, ya. Iya. Ya, kita sudah menulis sampai, kalau buku sudah hampir 30 buku Ibu, ya. Iya, Kalau buletin sudah sampai sekarang hampir berapa ya, dengan buku motivasi sekitar 40-an lebih untuk Sekarang buletin edisi 49, Pak. Edisi 49 ya, Ibu Ii. Edisi 49 sebenarnya. Oh iya, iya. Yang lalu terputus Pak. Terputus, ya. Lanjut. Ya, mudah-mudahan nanti minggu depan kita akan mengenal Allah, kita pengkajian. Ya. Ya. Insya Allah. Ya, ya. Nanya enggak. Ya, terima kasih ya Ibu Ii. Kita ada 28 partisipan, ini mungkin teman-teman yang lain. Terima kasih kepada Bu Ii, ya. Ya. Kepada yang lainnya silakan dipandu. Ya, baik, terima kasih. Ini saya sudah share di kolom chat, Bapak Ibu bisa lihat ya, untuk link YouTube sudah saya tempelkan di situ. Jadi YouTube, kita punya YouTube Bina Dakwah TV. Di situ ada rekaman ya, kajian Bina Dakwah kita dari mulai pertemuan 1 sampai ke-4, ataupun ada video-video ceramah yang lain. Ya, silakan nanti dilihat-lihat saja. Kemudian di kolom chat juga saya sudah share buletin edisi ke-49 versi PDF-nya. Silahkan di-download Bapak Ibu untuk dibaca ya. Baik, sepertinya sudah Pak ya? Apa satu lagi? Ada yang masih mau bertanya? Silakan, ada teman kita ada 28 kalau masih ada. Pak Dadang, biasanya Pak Dadang muncul, Pak Dadang? Pak Dadang CS-ku. Bu Awan, oh Pak Dadang CS. Pak Sri Purwanto juga ada ikut, ya alhamdulillah. Nia Aina Kurniawati ada. Ada Bu Imas Rohani Pak Haji. Ada saya siapa? share di Pokal grup Jawa Barat. Oh iya. Ibu Imas Rohani dari ada dari Ibu Imas ya tadi. Ya, dari mana Ibu Imas? Bandung. Oh, Kabupaten Ibu Imas. Bandung. Mana Bu Imas? Coba dipanggil. Masih ada Bu Imas? Ibu Imas, dari Bandung kan ya? Tadi ada. Oh ini ada. Ada. Oh Ibu Dede Aisyah ini dari Garut ya, Ibu Dede. Oh iya, dari Garut, Bu dari Dede. Garut, Bu Dede ada. Orang Kelapa Nunggal ya Bu Dede ya. Iya. Ini Ibu Haji ya. Ibu Aa, mangga kalau masih ada yang ingin. Oh ini Bu Dede ya. Iya. Salam Bu Dede, mana si ayahnya ini? Ada ikut bapaknya? Ikut di samping ya? Oh, halo Wilujeng Pak ya. Alhamdulillah menemani terus. Kaget saya, dikira bukan teman saya. Ya insya Allah nanti ketemu ya. Masih ada? Bu Yeka. Mana Bu Yeka? Mana Bu Yeka? Ada tuh. Mana Bu Yeka, nggak kelihatan ini?
Ada. Sembunyi Bu YK-nya. Ibu Aam ada ya? Bu Haji Aam. Haji Aam ya ada, alhamdulillah. Ada Pak Dadang. Alhamdulillah Pak, dia alhamdulillah. sembunyi. Oh, alhamdulillah, ya. Ibu Dido Pak Haji kemarin ada di, Damang. alhamdulillah saya mohon. Bu Haji Aam ngiringannya, Ayeuna alhamdulillah. masih ke Alphard ya Pak Haji. Pelan? Masih ayah kan Pak Haji? Masih ayah. Nuhun. Mudah-mudahan dia Mohon. laktos kesadayana Budi pada YK, Ya. Ika, ya. Ya. Oh ini Bu Yeka tuh, kemana tak Bu Yeka tah? Bu Yeka mau nanya, Bu Yeka nyumput nih. Pak Palahuddin, Pak Ayah. Oh Bu Yeka tuh ada tuh Bu Yeka. Ya. Ahya di Jepang masih ngikut ya? Ahya masih jam berapa ini? Masih ada Ahya? Ya, Bu Yani ada. Ayah di Jepang udah jam 11 berarti. Ada Bu Yani. Ada Bu Yani. Halo Bu Yani. Iya. Ada Ibu itu Miss Yuliana ada. Ada Miss Yuliana tadi ada. Ada. Mana Bu Yuli? Bu Ada. Haji Yuli mana? Oh ada, alhamdulillah. Damang Ibu. Aduh. Alhamdulillah, Neng Ii Damang. Alhamdulillah Bu Haji. Sehat-sehat ya. Amin. Di HP ya. Assalamualaikum Bapak, rindu Ade ya. Iya, aduh. Rindu dari Ciampea ya Pak. Iya, ingat terus nih sampai nih. Iya, Bapak sehat ya Pak. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Dan mudah nanti bisa ketemu lagi. Amin, mudah-mudahan Pak. Udah kangen banget sama Bapak. Oh gitu. Ibu Us kebiasaannya suka ikut di Ciampea nih, gak ada ya Bu Us? Oh gitu. Baju Saya Us, Bu mah Pian suka ikut biasanya kemarin. Ibu Dido, gitu. Ibu Dido pengawas SMP ya Ibu Dido ya. Nanti Pak, insya Allah ke depan saya informasi lebih banyak lagi biar Oh pada gitu, amin. Iya mudah-mudahan Bu, terima kasih. Ya, Bu baru sekarang ya? Iya, makanya pas saya nge-share di grup Jawa Barat pada datang ini banyak tuh. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, Insya Allah. Oke Pak, insya Allah Kak Ya. Payun. Ya. Kak Payun Cekap berarti ya? Cekap. Ya, sekap gaya harus kini terus pas jam 8. Silakan di itu Imam dipandu terakhir. Silakan Pak Haji. Sami-sami mudah-mudahan bermanfaat kasadaya. Insya Allah bermanfaat, sangat bermanfaat. Itu Pak Japar bukan? Pak Japar ya itu. Oh Pak Japar. Pak Japar sembunyi terus itu. Ibu aja Tahu nih, deh. Kak. Bu Ii itu Pak Japar tuh ternyata teman saya istrinya itu. Oh, saya Dari Garut. Pak Japarnya sembunyi, saya mah iya teman saya. Besok Iya, ketemu Senin ya, Senin Tanjung Sari, oke. Oh, Tanjung Sari. Acara apa Bu I? Mau sosialisasi SKP online ya. untuk pengawas untuk Korwil Timur. Jadi saya diminta untuk itulah di sana buat teman-teman di Tanjung Sari. Yuk Pak, Paji ngiring. Insya Allah. Insya Allah, benar Bu, insya Allah. Mangga Imam. Ya. Kayaknya udah ini, silakan dipandu. Ya. Hai. Sebelum ditutup mungkin ini ada beberapa informasi. Oh iya Bu, itu ada informasi itu. Oh iya. Oh, apa tuh? Terkait ini informasi buletin. Program-program kita di Pesantren Bina Dakwah. Iya. Jadi yang pertama yang ingin kami informasikan adalah kami menerima peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 mulai dari PAUD, MPIT dan SMA IT dengan program unggulan tahfiz, ilmu dakwah, keterampilan menulis, ilmu komputer dan entrepreneurship. Ini website kami Bapak Ibu di www.binadakwah.org. Nanti silakan bisa diakses di sana informasi-informasi lebih lanjutnya.
Ya. Orang abang Kemudian baru pulang main sama kemudian cewek-cewek. yang berikutnya adalah Nah ini Bu I, ini bukunya yang jurnal. Ya, buku ini kajian, Mbak. Nah, yang mau Ya, bisa. ya, yang mau menerbitkan jurnal ke sini juga ada. Jurnal pendidikan ya bisa Ya, ya. iya, iya. ya, jadi kami juga memiliki jurnal untuk menerbitkan artikel-artikel terkait dengan pendidikan. Ini edisi keberapa, A, ini? Ini edisi ke-13. Udah ke 16 sampai 16. Oh, sampai 16. Ini masih yang lama ya gambarnya. Hmm. Kemudian kami juga ada penerbitan buku Yapisa Press. Jadi ada beberapa buku yang kami terbitkan ya. Salah satunya Cerita Motivasi untuk Anak Bangsa. Ya. Karya Pak Haji sendiri. Kemudian kita juga ada program Santri Gemilang, program orang tua asuh untuk santri yatim dan duafa di Ponpes Bina Dakwah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti program ini, silakan nanti menghubungi call center di 0852 8399 9828 atau bisa kunjungi website kami. Kemudian ini buletin ya, buletin Bu I tadi itu ya. akhir. Nah, di sini tentang yang terakhir itu jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Penulisnya Pak Haji sendiri. Kemudian di sini ada informasi juga ya di buletin ini. Ini ada yang terbaru kemarin. Ini yang terbaru Pak, edisi 49. Ada satu lagi. Itu lagi digarap. Lagi digarap ya yang ke-50. Tapi udah selesai Ya. di webnya. Di Oh, webnya udah ada. Ya, tinggal versi ininya ya. Iya. Kemudian kami juga di buletin di sini ada menyediakan untuk iklan ya. Jadi Bapak Ibu yang punya usaha atau apa ingin mengiklankan di sini, maka silahkan. Ya, sama-sama kita mengambil manfaat ya dari sini. Bapak Ibu usahanya bisa informasinya tetap terluas, begitu pula dengan buletin ini. Baik, itu saja mungkin informasi yang bisa disampaikan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita beda tema Pak ya? Mengenal Allah. Mengenal Allah ya. Mangga Bapak Ibu silahkan ajak lagi teman-temannya supaya kajian Bina Dakwah kita makin meriah lah ya, makin banyak, makin meriah, makin pahala jariahnya makin banyak gitu kan. Kalau ngajak orang kan berarti dapat pahala jariah ya bagi yang ngajaknya ya. Insya Allah. Ya. Baik, itu saja mungkin kita perlu foto-foto nggak nih? Jadi foto aja dulu boleh. Komentasi ya. Ya, di foto. Mangga yang mau mengaktifkan Fotonya biar dilihat. Aktifkan dulu kameranya. Kameranya diaktifkan. Ya. Kita foto. Ali yang mau ini screenshot? Screenshot Ali. Hanya ada 2 halaman sih. Udah ada yang keluar 2 orang. Ya. Ada berapa halaman? Ini masuk itu fotonya masuk. Di foto. Ya, screenshot. Ibu Rindu belum itu gambarnya. Bu Rindu, Bu Miss Juliana, Bu Yuli, Bu Haji Yuli mau difoto nih. Pak Dadang, ada Ibu Lilis. Bu Lilis, Bu itu belum kelihatan fotonya tuh. Ya, Bu Yani. Pak Badawi ya. Pak Badawi ada, Pak Badawi ada. Ibu Cutika. Oh, Bu Haji Cutika ya. Ya. Mau di screenshot? Screenshot? Silakan Ali, dikasih aba-aba aja. Oke, siap-siap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum 1, 2, 3. Oke. Sebentar, ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, sekali lagi ya. Oke, siap. Sekali lagi. Gaya bebas. Ya. Jempolnya gini, tangan jempolnya gini ya. Oke. Keluarkan jempolnya. Pak Dadang satu tiduran, Pak Dadang. Pak Dadang tidur, Pak Dadang.
Oke. Semuanya. Oke, ulangi lagi. Keluarkan jempolnya. 1, 2. Oke, sebentar. Ya, sudah? Ya, belum. Lah banyak amat nih. Oke, siap. Semuanya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sip. Terima kasih. Terima kasih Ali yang sudah mendokumentasikan. Kirim fotonya. Ya, mungkin nanti kita akan share foto ini di website Bu ya, nanti bisa dikunjungi websitenya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 21:08, ya sudah cukup larut. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kajian Bina Dakwah di pertemuan yang keempat kali ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali di kajian Bina Dakwah selanjutnya. Di Antos. Ya, nanti informasinya disampaikan kemudian ya, untuk leaflet dan sebagainya, dan link Zoom-nya tentunya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana?